Ini ya, ini siring, bahasa Inggrisnya siring nih. Syringe ya, ini syringe, dia disposable, sekali pakai ya. Nah, itu ada tulisannya tuh, sekali pakai ya. Terus artinya apa ini, luer lock tip, itu artinya ujungnya, tipnya ini ada ulirnya. Nah nih, yang ini luer lock tip, ini yang biru ini. Jadi tipnya ini, tip itu ujung, dia bisa dikunci. Luer itu ya semacam spiral lah gitu. Nah itu namanya luer lock tip ya. Terus apa lagi, with needle ya, tentu maksudnya ini needle-nya ini ya, tipnya itu yang biru ini yang disebut luer lock tip. Terus apa lagi, ini 3 mili. Oke, kapasitasnya 3 mili itu ya, 3 mili ya tuh nih. Oke, terus apa lagi, terus ini panjang jarumnya 1,5 inci, 23G itu diameter jarumnya ya. Jadi ukuran jarumnya itu diameternya 23G kali 1/4 inci panjangnya itu ya, karena ada jarum yang kecil ada kan gitu. Ini mereknya OneMed. Kayak orang bilangnya nih needle gitu ya, tapi sebenarnya yang needle kan yang di ujungnya ini kan, jarumnya ini needle. Jadi ini satu kesatuan ini namanya syringe ya. Nih ini syringe gitu, kelihatan nggak? Nah ini ya, ini sebenarnya bahan anestesi ya, bahan anestesi lokal. Dikemas dalam bentuk ampul ya. Ini botolnya ini namanya ampul gitu toh. Nah, terus nanti kandungannya ya tergantung bahan anestesinya apa saja. Bahan anestesi ada 2, tipe amida sama tipe ester, berdasarkan senyawa kimianya ya, amida dan ester. Lidocaine termasuk apa? Coba cari. Amida. Nah, lidocaine amida. Ya. Nanti kan kemarin udah kan belajar ngitung itunya kan? Ampul maksimal kan? Di blok berapa? Blok. Ya, kemarin kan. Nah, berapa maksimal ampul yang bisa diberikan? Nah, kita nggak masuk ke sana dulu. Nah, terus ini berikutnya apa ini? Ini epinefrin ya. Ini ampul, 1 ampul berisi epinefrin ya. Nah, kalau dalam anestesi lokal ini fungsinya untuk memperlama efek anestesinya dengan cara vasokonstriksi di area yang disuntik. Kalau pembuluh darahnya mengecil ya tentu bahan anestesinya nggak akan terserap banyak ke pembuluh darah. Kalau udah masuk ke pembuluh darah ya nggak ada efek anestesi lokalnya kan gitu, langsung dibuang sama darah ya. Jadi makanya kalau dikasih epinefrin, daerah sekitar yang kita suntik itu dia pembuluh darahnya akan vasokonstriksi. Artinya apa? Anestesi yang ada di sana nggak cepet dibuang lewat pembuluh darah gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini apa nih? Sama ya, tuh lidocaine HCl. Nama obatnya lidocaine HCl ya. Monohidrat ya, nama lengkapnya itu lidocaine HCl monohidrat plus epinefrin itu ya, lihat ya. Nah, sehingga nanti kalau ada juga, ini mereknya PHKin. Mereknya PHKin, isinya lidocaine HCl monohidrat plus epinefrin. Oke. Nanti ada yang tulisannya hanya lidocaine aja, jadi isinya lidocaine tanpa epinefrin. Durasinya lebih panjang yang mana? Yang pakai epinefrin apa yang lidocaine saja?
Ya tentu yang ada epinefrinnya. Itu fungsi utamanya. Ini yang bahan yang cairan ya, berarti nanti disuntikan gitu kan. Ya. Terus anestesi lain selain disuntikan apa? Dioles ya, topikal. Ya ini ada 2 ya. Yang paling populer dulu lah. Ini dari zaman dulu. Ini apa? Ethyl chloride. Ya, namanya ethyl chloride. Ya, nanti fungsinya di sini ada banyak ya. Nanti kamu bisa baca. Keperluannya untuk kita ini menganestesi mukosa. Karena paling cuman 1 atau 2 mili kedalaman anestesinya. Ya ini sesuai tulisannya spray ya. Ya, jadi disemprot. Ya, kamu sering lihat ini dipakai di tim medis olahraga. Itu disemprotin. Itu gas ya. Jadi bukan cairan, gas dia. Gas dalam bentuk cair. Terus ini berikutnya apa dibilang sini? Lebih sering disebut topikal anestesi topikal ya. Tapi ini sebenarnya ini juga anestesi topikal ya. Ini anestesi topikal. Tapi ini yang spray. Ya, anestesi topikal yang spray. Kalau ini anestesi topikal yang bentuknya gel atau konsistensinya gel. Ini ya, tuh gel. Nah, ada vitamin E-nya loh. Ya, tuh ada vitamin E, ada xylitol. Xylitol itu berarti apa? Gula buatan ya, biar nggak terlalu pahit. Ya, udah pernah coba ini di lidah. Rasanya pahit sama pedes. Ya, makanya ini dikasih xylitol. Tapi jangan dicoba, ini udah kadaluarsa, ini udah tahun berapa ini. Ya. Ini kenapa dikasih xylitol? Karena biar manis, agak manis. Gluten free karena banyak orang yang alergi gluten ya. Jadi dicantumkan gluten free. Ya ini rasanya ya cherry tart. Berikutnya apa lagi? Nah, ini bentar, ini kan dibilangnya anestesi topikal, gel. Tapi dia bahan aktifnya apa? Gitu kan? Nah, ini sekarang pertanyaan ini nanti ester apa amida? Ya kita harus lihat ininya lah. Apa ini? Benzokain maksudnya kalau nggak salah ester apa amida? Ester. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa yang topikal ini ester? Sedangkan yang ini ya kan amida. Bedanya apa? Itu sudah kayaknya dua itu aja sih yang kita pakai anestesi topikalnya. Nah, kalau yang injeksi ini ya, ini teknik anestesinya dinamakan teknik anestesi infiltrasi. Jadi kata infiltrasi dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Inggris, namanya infiltration. Itu ya. Jadi memang infiltrasi artinya menyusup, artinya masuk ke suatu tempat, masuk, menembus, menerobos. Infiltrasi itu jarumnya yang menyusup ya. Jadi ada benda asing atau ada alat yang infiltrate tisu. Nah, jaringan lunaknya atau jaringan kerasnya disusupi oleh alat, itu namanya infiltrasi. Kalau topikal enggak, topikal cuma dia ada di permukaan aja, alat atau bahannya enggak disusupkan, cuma ditaruh terus nanti akhirnya dia masuk sendiri.